Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan apa yang telah kita sampaikan berkaitan dengan menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya khilaf atau perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada perbedaan pendapat yang berkaitan dengan masalah agama, dengan masalah ibadah, yang berkaitan dengan masalah akidah. Maka perbedaan dalam masalah akidah atau perbedaan dalam masalah ibadah ini adalah perbedaan yang tercela, perbedaan yang diharamkan di dalam agama kita, yang tidak boleh bagi siapapun dari umat ini untuk berbeda dalam masalah ibadah dan berbeda dalam masalah akidah. Tidak boleh untuk membuat ibadah yang baru, tidak boleh membuat akidah yang baru. Tetapi kewajiban kita semuanya kaum muslimin adalah mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak ayat-ayat yang melarang kita untuk terjatuh pada perbedaan, menyelisihi dalam masalah ini, menyelisihi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ibadah dan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diperintahkan kita di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bersatu, bersatu di atas agama yang satu, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah adalah perkara yang tauqifiyah, perkara yang sudah ditetapkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bagi akal untuk ikut berperan dalam menetapkan jenis ibadah atau macam ibadah atau yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan. Namun kewajiban kita sebagaimana kita sampaikan adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengikut sertakan akal kita atau pendapat kita dalam masalah ibadah. Apa yang datang kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita lakukan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang maka tinggalkanlah. Tidak boleh bagi siapapun di antara kaum muslimin untuk kemudian membuat ibadah yang baru, akidah yang baru, jalan yang baru. Maka barang siapa yang membuat aturan yang baru,
mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini, maka dia terjatuh pada perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dari mengada-adakan yang baru. Karena setiap hal yang diada-adakan yang baru dalam agama, dalam ibadah, maka itu adalah perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat adalah di neraka. Ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka ketika seseorang melihat adanya perselisihan dalam masalah ini, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajibannya adalah segera kembali kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Kewajiban seseorang ketika dirinya melihat adanya perbedaan dalam masalah ini, dia segera kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia berusaha untuk senantiasa jujur dalam mencari yang hak, dalam mencari yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segera dia tinggalkan jalan itu dan mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang benar hanya satu, hanya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan-jalan yang baru yang itu diciptakan oleh orang-orang setelah masanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu jalan-jalannya pemikiran orang-orang Khawarij, ataukah jalannya pemikirannya orang-orang Rafidhah Syiah, apakah jalannya orang-orang Qadariyah, apakah jalannya orang-orang Mu'tazilah, apakah jalannya orang-orang Asy'ariyah, semuanya adalah jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh bagi kaum muslimin setelah mengetahui jalan-jalan yang menyimpang tadi untuk mengikutinya. Yang benar hanya jalan yang satu, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku, jalannya Allah Subhanahu wa taala, mustaqima, jalan yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah dari jalan yang lurus tadi. Akhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya berada di atas jalan yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera kembali kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya cuma satu. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang satu. Ibadahnya juga ibadah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan. Yang membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada siapapun di antara manusia yang membuat syariat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din man lam ya'dzan bihillah.
Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Apakah mereka menganggap bolehnya ada sekutu-sekutu yang boleh membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini? Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh membuat syariat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Agama ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan ibadah itu di dalam kitabnya. Allah telah menurunkan agama ini melalui Rasulnya. Nah, maka agama, ibadah adalah perkara yang tauqifi. Nah, perkara yang telah ditetapkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul mereka menyampaikan agama atau menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada umatnya. Nah, menyampaikan apa yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Itu tugasnya para rasul, menyampaikan. Nah, syariat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul sendiri itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para rasul saja itu tidak membuat syariat sendiri, tidak membuat aturan sendiri, maka bagaimana dengan yang lainnya? Maka kewajiban kita semuanya tidak lain adalah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi orang-orang yang kemudian menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wala takunu kalladzina tafarraqu." Jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah, berselisih, berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya keterangan, setelah datangnya agama Allah, setelah datangnya ilmu, kemudian tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Setelah mengetahui bahwa dirinya itu tidak di atas jalannya Rasulullah SAW, setelah mengetahui bahwa dirinya beribadah dengan ibadah yang tidak ada aturannya, tidak dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Nah, jangan seperti orang-orang yang berpecah belah dari kalangan Yahudi dan Nasara, dari kalangan orang-orang jahiliyah. Nah, yang mereka itu mengikuti agama hanya sekedar ikut-ikutan. Dalam masalah ini tidak boleh ikut-ikutan. Dalam masalah ibadah, dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip-prinsip agama kita, tidak boleh ikut-ikutan saja, tidak boleh. Nah, dia harus mempelajari agama ini. Dia harus mengetahui bahwa apa yang dia lakukan dari ibadah itu betul-betul memang ada dasarnya. Betul-betul itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika tahu bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an, tidak ada dasarnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segera dia mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan jangan terus di atas ibadah yang tidak ada dasarnya tadi. Kalau dia terus berada di atas ibadah yang tidak ada dasarnya, atau terus berada di suatu jalan yang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengikuti hawa nafsu. Dia telah mengikuti hawa nafsu. Nah, yang ini dikatakan dalam Al-Quran tadi, dalam surat Ali Imran ayat 105, Allah mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian itu berselisih, jangan kalian itu menyimpang setelah datang kepada kalian keterangan. Kalau setelah datang keterangan masih menyimpang juga, setelah datang ilmu masih juga dia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih memilih untuk mengikuti kebiasaan masyarakatnya atau mengikuti ibadah yang tidak ada dasarnya, maka dia telah mengikuti hawa nafsu. Nah, maka sesungguhnya yang menyebabkan perpecahan, menyebabkan perselisihan adalah karena sebab mengikuti hawa nafsu. Ikhwana fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama, perselisihan
yang berkaitan dengan masalah ibadah, perselisihan yang berkaitan dengan masalah akidah. Ini perselisihan yang tercela, perselisihan yang tidak diperbolehkan, tidak ditolerir sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh kemudian dikatakan itu sesuatu yang tidak mengapa atau sesuatu yang boleh-boleh saja. Setiap orang boleh membuat jalan yang baru yang seperti tidak diperbolehkan. Ini perselisihan yang kita tidak boleh meyakini sesuatu yang setiap orang boleh berbeda dalam masalah ini. Tidak. Karena satunya benar, satunya salah. Satunya mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satunya menyelisih agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyatukan mereka yang berselisih. Tidak bisa mereka akan bersatu. Tidak mungkin mereka akan bersatu dengan agama yang berbeda-beda, dengan akidah yang berbeda-beda, dengan prinsip yang berbeda-beda. Satunya mencela sahabat, satunya membenarkan syirik, membolehkan syirik misalnya. Kemudian kita ingin bersatu bersama dengan mereka yang penting sama-sama muslim, tidak bisa yang seperti ini. Ini bukan persatuan. Persatuan adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ibadah yang sama, akidah yang sama, jalan yang sama, dan tidak membuat aturan yang baru di dalam agama ini. Maka perselisihan dalam masalah akidah, perselisihan dalam masalah ibadah, perselisihan dalam masalah prinsip-prinsip agama, ini adalah perselisihan yang tercela, yang tidak boleh ditolerir, dan kewajiban kita adalah harus jujur dalam mencari yang benar dalam masalah ini. Tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah ini. Tidak boleh melakukan ibadah kemudian dasarnya apa? Dasarnya itu juga melakukannya, tidak boleh. Tetapi mengetahui bahwa itu betul-betul ada dalam agama ini. Ibadah yang dia lakukan itu ada dasarnya. Keyakinan yang dia yakini itu ada dasarnya. Prinsip-prinsip yang dia yakini itu ada dasarnya. Nah, akhwana fid din azani Allah wa iyyakum, dan seseorang harus jujur dalam masalah ini dan tidak goyah dalam masalah ini. Tidak boleh goyah dalam masalah ini karena takut dicela atau karena takut terkena ucapan-ucapan orang yang tidak suka kepada dia. Dia harus tetap kokoh di atas prinsip dari agama Islam, akidah yang benar, dan ibadah yang datang dari Rasulullah sallallahu ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis yang kedua, perselisihan atau khilaf. Jenis yang kedua adalah al-ikhtilaf fi ma li ra'yi fihi majal atau ma huwa musarrah lil ijtihad min masail fiqh wa istinbatil ahkam min al-adillah. Khilaf yang berkaitan dengan masalah fikih. Ini yang kedua. Kalau tadi khilaf dalam masalah ibadah, satunya membuat ibadah yang ada, satunya membuat ibadah yang tidak ada, satunya melakukan ibadah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya beragama Islam, satunya beragama Nasrani misalnya. Ini khilaf yang tidak boleh. Sesuatu yang tercela, yang tidak boleh kita membenarkan. Yang benar hanya satu. Yang pertama tadi, yang benar hanya satu. Satunya mengikuti jalannya sahabat, para tabi'in, salafus saleh. Satunya mengikuti jalannya orang-orang khawarij. Ini beda. Yang benar hanya satu. Nah, satunya mengikuti jalannya ahlus sunnah wal jamaah, satunya mengikuti jalannya sufi atau yang semisalnya tablighi, ikhwani, sururi, maka itu adalah sesuatu yang tercela. Hanya satu yang benar dalam masalah ini. Nah, yaitu jalan
jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga dalam masalah ini sebagaimana tadi kita katakan, seseorang harus betul-betul jujur. Jujur ketika ingin mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar ikut-ikutan dalam masalah ini. Harus betul-betul dia pelajari betul apa prinsip-prinsip agama kita, apa prinsip-prinsip jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemahaman yang benar dalam memahami prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun yang kedua ini perkara yang akal boleh masuk, akal boleh berperan karena berkaitan dengan masalah ijtihad, berkaitan dengan masalah mengambil hukum dari dalil. Ada dalilnya, tapi kemudian berbeda dalam memahaminya. Ada dalilnya, kemudian berbeda dalam mengambil istimbat dari hukum tersebut. Nah, maka yang seperti ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Yang perselisihan seperti ini adalah perselisihan yang merupakan tabiat manusia, yang merupakan perkara yang memang begitulah kemampuan manusia. Artinya manusia itu tidak sama kemampuan berfikirnya. Manusia tidak sama kemampuan akalnya, berbeda-beda. Kecerdasannya berbeda-beda, hafalannya dan sebagainya. Kemampuan berfikirnya berbeda-beda. Nah, maka dalam masalah ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Nah, bahkan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Terjadi di zaman para sahabat. Adanya perselisihan dalam memahami ayat atau memahami hadis Nabi SAW. Nah, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah membuat ibadah yang baru, tidak. Tapi dalam masalah fikih. Nah, dalam masalah ini ada dua keadaan. Dalam masalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, qismun dhaharat dalil ma'a ahadi tarfain al-mukhtalifain fihi. Dalam masalah perselisihan fikih ini, terkadang keadaan yang pertama, terkadang di antara dua perselisihan ini nampak jelas mana yang lebih kuat dalilnya di antara dua perbedaan tadi. Nampak jelas dalil, nampak jelas perbedaannya, satunya dengan dalil yang kuat, satunya dengan dalil yang lemah misalnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah dalam keadaan yang tidak nampak dalil dari dua pendapat tersebut. Tidak ada, ini pendapat kedua-duanya sangat kuat. Tidak nampak mana yang lebih kuat dari perbedaan tersebut. Maka di sini ada perbedaan dalam menyikapi permasalahan yang pertama dengan yang kedua. Permasalahan yang pertama, ketika nampak dalil yang kuat pada salah satu pendapat, maka wajib bagi seseorang untuk mengambil dalil tersebut. Ketika ada dua perbedaan pendapat, yang satunya nampak dalilnya kuat dan satunya tidak, maka yang diambil adalah dalil yang kuat. Nah, diambil dalil yang kuat dan ditinggalkan pendapat yang dalilnya lemah. Nah, oleh karena itu kewajiban kaum muslimin, apalagi di zaman sekarang ini, pendapat-pendapat para ulama sudah terbukukan dalam kitab-kitab. Ya. Ada madhab
ini, madhab ini, semuanya terbukukan dalam kitab-kitab. Maka kewajiban kaum muslimin adalah untuk memaparkan pendapat-pendapat para ulama tadi, dipaparkan dengan dalil, diukur kebenaran pendapat tersebut dengan dalil. Apabila sesuai dengan dalil, maka pendapat tersebut diterima, dan apabila tidak sesuai dengan dalil, maka pendapat tersebut ditolak. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, fama dalla alaihi dalil wajib al-akhdhu bihi wa tarku ma khalafahu. Maka apa yang ditunjukkan oleh dalil wajib untuk diambil. Maka apa yang ada dalilnya, apa yang sesuai dengan dalil, wajib untuk diambil pendapat tadi. Dan meninggalkan apa yang menyelisih dalil. Adapun pendapat yang menyelisih dalil, maka wajib untuk ditinggalkannya. Ini kewajiban bagi siapa? Kewajiban bagi baik orang yang beristihad tersebut ataupun yang mengikutinya. Nah, yajib 'alal mujtahid alladhi lam yuwaffiq lis-shawab wa khalafa ad-dalil an yaqbal al-haqq wa yarji' ila as-shawab. Wajib bagi orang yang beristihad, yang sudah pada tingkatan beristihad, dia mampu untuk beristihad, wajib bagi dia, kalau ternyata tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istihadnya, sehingga ketika beristihad itu salah, ya, dan ternyata dia tahu istihadnya menyelisih dalil, wajib bagi dia untuk meninggalkan pendapatnya. Nah, dan kembali kepada dalil. Wala yajuz lahu al-istimrar fil istihad al-khati'. Tidak boleh bagi mujtahid tadi untuk terus-menerus di atas istihadnya yang salah. Wala yajuz lana an nattabi'ahu 'ala al-istihad al-khati'. Begitu pula tidak boleh bagi kita yang belum tingkatannya mujtahid, yang belum sampai pada tingkatan istihad, tidak boleh bagi kita untuk mengikuti istihad yang ternyata salah. Nah, kalau ternyata pendapat yang kita ikuti dari istihad seorang ulama ternyata salah, maka kewajiban kita adalah meninggalkan pendapat yang salah tadi. Nah, ketika kita sudah tahu, kewajiban kita tentunya bertanya kepada para ulama. Kemudian para ulama menjawab. Selesai kewajiban kita. Meskipun kita tidak tahu dalilnya, meskipun kita tidak tahu dalilnya dalam perkara-perkara yang khilaf dalam masalah fikih, kita tanyakan kepada ulama, kemudian kita mengikuti pendapat ulama, ya, dan mengikuti istihad ulama. Namun ketika kita tahu bahwa istihad tadi ternyata pada suatu saat kita tahu ternyata istihad tadi adalah istihad yang salah, jawaban tadi adalah jawaban yang salah, maka kewajiban kita adalah meninggalkan pendapat yang salah tersebut. Tidak boleh bagi kita untuk terus-menerus di atas istihad atau di atas pendapat yang salah. Nah, wala immah yusuna nabi hada, dan para imam-imam ahlus sunnah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mereka semuanya berwasiat dengan wasiat yang seperti ini. Semuanya berwasiat dengan wasiat yang seperti ini. Nah, mereka mengatakan, i'ridu aqwalana 'alal kitab was sunnah. Lihatlah, timbanglah ucapan-ucapan kami, kata mereka para ulama, timbanglah ucapan-ucapan kami dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fal Imam Abu Hanifah rahimahullah yaqul, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, idza jaa al-hadits an Rasul sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra's wal 'ain. Wa idza jaa al-hadits an sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra's wal 'ain. Wa idza jaa al-hadits an at-tabi'in fa nahnu rijal wa hum rijal. Nah, kalau datang hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima
dan kita buang pendapat kita yang bertentangan dengan apa? Dengan pendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang hadis dari sahabat, maka kita terima. Tapi kalau datang dari tabi'in, datang dari ulama, maka kami laki-laki, mereka juga laki-laki. Artinya bisa salah, bisa benar. Nah, Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan kulluna radun wa mardud alaihi illa sahibu hadzal qabr. Semua kita itu bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya, kecuali orang yang dikubur di kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula beliau mengatakan la yuslihu akhiru hadil ummah ma aslaha awwaluha. Tidak akan memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pada awalnya. Yang telah memperbaiki umat dahulu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang telah memperbaiki keadaan umat pada zaman Nabi SAW adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak akan memperbaiki umat ini kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Telah sepakat kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang telah jelas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ucapan siapapun. Nah, begitu pula beliau mengatakan idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila ucapan saya berbeda dengan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqauli airdal haid, maka buanglah ucapan saya ke tembok, lemparkan ucapan saya ke tembok. Dan beliau mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi, kalau hadis itu sahih maka itulah madhabku. Maka demikian wasiatnya para ulama, mewasiatkan kepada kita untuk mengembalikan perselisihan di antara mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikan pendapat-pendapat mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak sebagaimana yang difahami oleh orang-orang yang muta'assibin, orang-orang yang fanatik madhab di masa-masa setelah mereka, yang ucapannya sebaliknya. Apabila ada ayat Al-Quran yang berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i, maka ayat tadi harus disesuaikan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, ini pendapatnya orang-orang yang fanatik madhab berikutnya. Tapi Imam Syafi'i dan para ulama sebelumnya tidak seperti itu. Nah, apabila pendapat beliau berbeda dengan Al-Quran, maka buanglah pendapat beliau. Itu yang diwasiatkan oleh para ulama. Maka kewajiban kita, ikhwanul fiddin azanillahu wa iyyakum, dalam masalah ini adalah dalam masalah khilaf berkaitan dengan masalah fikih, ya. Ini kewajiban kita adalah mengembalikan pendapat-pendapat para ulama tadi, ya, kepada dalil. Kalau jelas bahwa pendapat tadi bertentangan dengan dalil, ya, atau tidak sesuai dengan dalil, maka yang diikuti adalah dalil dan bukan pendapat tersebut. Berkata pula Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabun ila ra'i Sufyan. Sungguh saya heran dengan orang-orang yang sudah tahu sanad, sudah tahu hadis, dan sudah tahu sahihnya hadis. Sudah tahu hadis dan sudah tahu sahihnya hadis. Yadhabuna ila ra'i Sufyan. Tapi dia mengikuti pendapatnya Sufyan. Nah, wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah
hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terkena fitnah atau akan terkena azab yang pedih. Nah, maka aqwal a'immah al-mujtahidin, ucapan-ucapan para imam-imam ahlus sunnah, para imam-imam kaum muslimin, imam-imam agama kita, agama Islam, ini seperti ini ucapannya. Nah, mereka beristihad dan mereka orang-orang yang telah pada tingkatan mustahid, ya, yang boleh mengambil istimbat dengan bantuan ilmu yang ada pada mereka, dengan akal mereka, dengan kemampuan yang ada pada mereka, nah, dengan alat-alat yang telah mereka miliki untuk mengambil hukum dari ayat atau dari hadis, mereka telah mampu untuk melakukan itu. Namun mereka tidak mengaku dirinya sebagai orang yang maksum. Mereka tidak mengaku bahwa dirinya itu selalu benar, tidak. Meskipun mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, memiliki kemampuan untuk mengambil hukum dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menyatakan bahwa dirinya bukan orang-orang yang maksum. Bahkan mereka itu berwasiat kepada kita semuanya agar diambil ucapannya kalau sesuai dengan dalil. Maka wajib bagi orang yang mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, nah, untuk meninggalkan ucapan Imam Syafi'i ketika ucapan beliau ternyata tidak sesuai dengan dalil. Begitu pula yang mengikuti mazhab Hambali untuk meninggalkan ucapan Imam Ahmad ketika menyelisih dalil. Begitu pula yang lainnya. Nah, karena yang menjadi tujuan kita adalah mengikuti dalil, nah, bukan mengikuti ucapan fulan dan fulan, bukan kemudian fanatik kepada fulan dan fulan, bukan fanatik kepada ulama, bukan muta'assib kepada para ulama, tetapi mengikuti dalil. Dan para ulama diikuti, para ulama kita mengikutinya karena kita mengikuti dalil. Para ulama kita menghadiri majelisnya dalam rangka kita mengikuti dalil, bukan karena fanatik kepada ulama tersebut. Ini jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mensikapi perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Tidak ada ta'assub, ya. Tidak boleh ada fanatik mengikuti pendapat tanpa didasarkan dengan dalil, ya. Tanpa kemudian tidak ada usaha untuk melihat apakah sesuai dengan dalil atau tidak sesuai dengan dalil. Bukan berarti meremehkan para ulama, atau bukan berarti tidak perlu mempelajari buku-buku madhab. Ya. Kita tetap mempelajari buku-buku madhab, mengambil faedah dari buku-buku yang membahas tentang madhab Syafi'i. Di sana ada kitab-kitab yang membahas tentang madhabnya Imam Madhab Syafi'i. Di sana ada kitab-kitab yang membahas tentang madhab Hambali, madhab Maliki. Itu semuanya dipelajari dan diambil faedah dari kitab-kitab tersebut. Ya. Tetapi yang diikuti adalah dalilnya. Apabila sesuai dengan dalil maka diikuti, dan apabila tidak sesuai dengan dalil maka tidak diikuti. Nah. Dan yang tidak tahu dalil, apa kewajibannya yang tidak tahu dalil? Ya, bertanya kepada para ulama yang bisa untuk memalingkan, yang bisa untuk memaparkan pendapat-pendapat tadi kepada dalil. Dia berusaha dengan kemampuannya untuk melihat apakah pendapat tadi sesuai dengan dalil apa tidak. Dia berusaha. Nah, yang tidak punya kemampuan sama sekali untuk melakukan itu, ia bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah,
sehingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi orang yang selamat, ya, karena dia telah berusaha untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuannya. Ini yang jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah tadi, ketika tidak nampak pada dua pendapat tersebut mana yang kuat di antara pendapat tadi. Nah. Maka dalam masalah seperti ini muncullah istilah yang dikatakan la ingkar fi masail istihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah istihad. Ya, jadi tidak ada pengingkaran dalam masalah istihad. Nah, madama lam yatarajjah syai' minha bid-dalil. Ketika kedua pendapat tersebut tidak mampu untuk dirojihkan, mana yang paling kuat itu yang mana, yang rojih itu yang mana. Selama tidak mampu untuk merojihkan pendapat tersebut karena sama-sama ada dalilnya dan sama-sama kuatnya, nah, maka yang seperti ini tidak ada ingkar, ya, tidak ada ingkar terhadap pendapat-pendapat para ulama tersebut. Nah, perkaranya luas, boleh mau melakukan itu, boleh melakukan ini, boleh, semuanya sama-sama kuat. Nah, tidak ada pengingkaran dalam masalah tersebut. Nah, maka tidak, orang yang mengikuti madhab Syafi'i tidak mengingkari apa yang orang yang mengikuti madhab Hambali, orang yang mengikuti madhab Hambali tidak mengingkari orang yang mengikuti madhab Syafi'i dan yang lainnya. Nah, berbeda dengan masalah yang pertama tadi, meskipun sama-sama istihad, ya, tetapi yang satunya ada dalilnya, yang satunya lemah dalilnya. Satunya istihadnya dengan hadis yang sahih, satunya dengan hadis yang ternyata lemah. Maka dalam keadaan yang seperti ini dia harus mengikuti hadis yang sahih dan meninggalkan pendapat yang dibangun di atas hadis yang lemah. Dan boleh diingkari, boleh diingkari dalam masalah ini. Namun mereka tidak tercela. Para ulama yang berbeda dalam masalah ini, satunya punya pendapat A, satunya punya pendapat B. Ternyata pendapat A itu sesuai dengan dalil yang sahih. Pendapat B ternyata tidak sesuai dengan hadis yang sahih, bahkan hadisnya lemah. Maka kedua mujtahid tadi terpuji, tidak tercela. Meskipun ini berselisih, namun bukan perselisihan yang tercela. Kenapa? Karena perselisihan ini bukan perselisihan yang pertama, bukan perselisihan dalam masalah ibadah, bukan perselisihan dalam masalah akidah, tapi perselisihan dalam masalah mengambil hukum, dalam masalah beristihad. Dan mereka sudah beristihad sesuai dengan kemampuannya. Hanya karena kemampuannya berbeda dan ilmu yang ada pada mereka berbeda, sehingga satunya telah sampai kepadanya dalil, satunya belum sampai kepadanya dalil, atau sampai kepadanya hadis yang sahih, sampai kepadanya hadis ternyata lemah. Ya. Maka perselisihan yang seperti ini tidak tercela, dan kedua-duanya tidak tercela, bahkan kedua-duanya mendapatkan pahala. Nah, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Nah, maka yang seperti ini tidak tercela. Tetapi kewajiban orang yang sudah tahu bahwa dirinya salah adalah apa? Mengikuti yang benar. Ketika mujtahid tadi ternyata salah, kewajiban dia adalah kembali kepada yang benar dan tidak terus di atas ijtihadnya yang salah. Begitu pula orang-orang yang mengikuti mujtahid tadi, maka ketika tahu ijtihad orang yang diikutinya adalah salah, dia harus meninggalkan ijtihad yang salah tadi
untuk mengikuti ijtihad yang benar, dan tidak boleh dia terus-menerus berada di atas ijtihad yang salah setelah dia tahu bahwa itu adalah perkara yang salah. Nah, ikhwana fid din, azanillah wa iyyakum, maka berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama, ijtihad dalam keadaan atau perbedaan pendapat dalam keadaan yang satu nampak kuat, ya. Perbedaan yang satunya kuat, yang satunya lemah. Yang satunya nampak dalil dengan hadis yang sahih, yang satunya dengan hadis yang lemah. Maka kewajibannya adalah kembali kepada kebenaran, mengikuti hadis yang sahih dan meninggalkan pendapat yang dibangun di atas hadis yang lemah. Dan di sini tidak mengapa pengingkaran, dan banyak pengingkaran. Banyak para ulama yang mengingkari ulama yang lainnya. Banyak seorang ulama yang mengingkari ijtihad ulama yang lainnya. Nah, namun tidak membuat mereka berpecah, tidak membuat mereka berselisih. Nah, tidak membuat mereka kemudian saling tidak menyapa, atau membuat mereka tidak mau saling mengucapkan salam di antara mereka, tidak. Nah, perbedaan di antara para ulama banyak sekali. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih. Nah, yang satunya mengingkari satunya mengingkari yang satunya. Namun perbedaan ini tidak membuat perpecahan. Perbedaan ini tidak membuat perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Maka semestinya perbedaan yang seperti ini, perbedaan yang jenis dalam keadaan perbedaan jenis kedua dalam keadaan yang pertama ini, di sana boleh adanya saling pengingkaran, namun tidak membuat perpecahan. Saling mengingkari, namun tidak saling berpecah. Maka perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak memecah belah umat. Perbedaan dalam masalah ini tidak memecah belah umat, tapi menyatukan umat. Bisa menyatukan umat. Hanya kewajiban seorang mujtahid ketika tahu dirinya salah, dia kembali kepada yang hak. Dan kewajiban seorang yang mengikuti ijtihad yang salah, dia meninggalkan ijtihad yang salah untuk mengikuti ijtihad yang benar. Dan selama terjadi perselisihan itu, tidak ada perpecahan, tidak ada saling hajar, tidak saling salam atau yang semisalnya. Dan ini dicontohkan oleh para ulama, termasuk para ulama yang belakangan, Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahumullah. Mereka memiliki banyak perbedaan, namun tidak ada saling mencela atau tidak kemudian berpecah di antara mereka, bahkan mereka saling memuji di antara mereka. Perbedaan masalah fikih, bukan masalah ibadah, bukan masalah akidah. Nah, bahkan tidak ada perbedaan masalah akidah di antara para ulama. Para ulama semuanya satu akidahnya, ibadahnya sama, dan mereka semuanya adalah, para ulama adalah orang-orang yang ingin mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi perkara yang harus membuat seorang itu lapang dada. Dia harus lapang dada ketika melihat saudaranya berbeda dalam masalah ini. Namun kewajiban dia adalah mengikuti dalil. Kewajiban dia tidak boleh fanatik, tidak boleh ta'assub kepada pendapat. Dia harus mengembalikan apa yang dia yakini dari pendapat kepada dalil. Dia lihat dalilnya, lalu dia ikuti dalilnya, dan dia tidak ta'assub kepada ucapan ulama yang dia ikuti. Adapun yang jenis yang kedua, yang sama-sama kuat dalilnya, yang tidak nampak mana yang lebih kuat, kedua-duanya ada kemungkinan benarnya, maka yang seperti ini perkaranya luas dan tidak saling mengingkari, dan tetap
kaum muslimin dalam masalah ini saling bersaudara dan tidak saling berpecah dalam masalah ini. Nah. Baik, ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita ingin sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sebab-sebab khilafnya para ulama. Yang pertama, sebelum kita membahas masalah sebab-sebab tersebut, kita ingin ingatkan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda dan membawa dinul haq. Membawa al-huda dan membawa dinul haq. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa huda dan membawa dinul haq. Diterangkan oleh para mufassirin, huda di sini adalah al-amal as-salih, al-ilmu nafi', wa dinul haq adalah al-amal salih. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian Nabi SAW telah menyampaikan ini semuanya, telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini semuanya, dan telah menyampaikan amal soleh ini semuanya, telah menyampaikan agama ini semuanya. Sehingga tidak perlu lagi ada tambahan, tidak perlu lagi ada ilmu yang baru berkaitan dengan agama ini, tidak perlu lagi ada amalan-amalan yang baru berkaitan dengan agama ini. Karena Nabi telah membawa huda, membawa ilmu, membawa petunjuk. Huda itu kebalikannya kesesatan. Huda adalah petunjuk, kebalikannya adalah kesesatan. Yang dibawa oleh Nabi adalah huda, petunjuk. Berarti sudah hilanglah apa? Kesesatan. Nabi telah membawa petunjuk, maka dengan datangnya petunjuk ini hilanglah kesesatan. Apa yang sesuai dengan ajaran Nabi itulah petunjuk, itulah kebenaran, dan apa yang menyelisih jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesesatan. Nah, begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa dinul haq, amal soleh. Maka apa yang sesuai dengan ajaran Nabi, maka itu adalah amal soleh, dan apa yang tidak sesuai dengan agama ajaran Nabi SAW, maka itu adalah sesuatu yang batil. Nah, dan dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat ketika terjadi perselisihan, mereka kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menjelaskan kepada mereka mana yang benar, mana yang salah. Nah, sampai kemudian datanglah masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mulailah terjadinya perselisihan di antara umat ini dalam masalah syariat, dalam masalah hukum-hukum syariat. Nah, namun semuanya para ulama, sebagaimana tadi kita ketahui, perselisihan mereka itu bukanlah perselisihan dalam masalah ibadah, dan bukan perselisihan dalam masalah mau mengikuti jalannya Rasul atau tidak. Semuanya para ulama mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para ulama itu ada yang menyimpang atau salah dalam suatu pendapat, maka mereka tidak ada maksud untuk menyelisihi jalannya Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ulama yang ketika dia salah dalam berpendapat sengaja untuk menyelisihi jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun mereka adalah manusia yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan lemah, ya. Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan di antara pendapat-pendapat tersebut, karena memang manusia adalah
orang yang lemah ilmunya, lemah pemahamannya, tidak sempurna pemahamannya, tidak sempurna ilmunya, maka pasti terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, di antara sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara para ulama, yang pertama, an yakuna ad-dalil lam yablugh hadha al-mukhalif alladhi akhta'a fi hukmihi. Yang pertama adalah karena tidak sampainya dalil. Kenapa ulama tadi kok berbeda? Kenapa ulama tadi kok menyelisihi? Karena tidak adanya dalil yang sampai kepada beliau, kepada ulama tadi. Bahkan ini bukan hanya terjadi di ulama setelah para sahabat, bahkan di kalangan para sahabat sekalipun terjadi perbedaan pendapat karena sebab ada yang sudah sampai kepadanya dalil, ada yang belum sampai kepadanya dalil. Contohnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, contohnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya, ketika Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu itu pergi ke daerah Syam, dan di tengah jalan dia diberitahu bahwasanya di sana terjadi wabah, yaitu penyakit taun. Maka sahabat Umar kemudian bermusyawarah dengan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Nah, bagaimana ini? Apakah kita mau terus menuju ke Syam sementara di sana ada wabah yang menular yang bisa menyebabkan orang itu terkena penyakit tersebut? Nah, ataukah tidak dilanjutkan perjalanannya menuju ke tempat tersebut? Ya. Maka kemudian mereka bermusyawarah dan terjadilah dua pendapat di antara mereka. Ya. Nah, di tengah-tengah musyawarah ini datanglah sahabat Abdurrahman ibn Auf, yang pada waktu itu dia sedang pergi, tidak tahu kalau ada perselisihan di antara mereka. Maka kemudian berkatalah Abdurrahman ibn Auf, inna indi min dzalika ilman. Saya memiliki ilmu dalam masalah ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tum bihi fi ardin fala taqaddamu alaihi wa in waqa'a wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Kata beliau, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar pada suatu tempat ada terkena wabah penyakit, ya, maka jangan kamu masuk ke dalamnya. Kalau engkau mendengar pada suatu tempat itu ada penyakit, ya, wabah yang bisa menular, maka kamu jangan masuk ke tempat itu. Ya. Nah, namun apabila engkau sudah berada di suatu tempat dan di tempat itu kemudian ada wabah, sudah masuk kamu dan kemudian di situ ada wabah, maka jangan kamu keluar dari tempat tersebut. Nah, hadis ini ternyata tidak diketahui oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Padahal beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau lebih alim daripada Abdurrahman ibn Auf, lebih tinggi ilmunya. Ya. Namun tidak sampai kepadanya hadis ini kepada sahabat Umar bin Al-Khattab. Nah, dan juga kepada sahabat yang lainnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dengan sebab inilah terjadi perselisihan. Ya. Maka di antara sebab terjadinya perselisihan adalah belum sampainya dalil kepada ulama tersebut. Dan ketika sampai kepadanya dalil, maka apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab? Ya, mengikuti dalil tadi. Meskipun yang menyampaikan adalah orang yang di bawah ilmunya, meskipun yang menyampaikan adalah orang yang lebih muda dari dia, namun yang disampaikan adalah hadis Nabi SAW. Namun yang diucapkan itu sesuai dengan dalil, dengan ada dasarnya dari hadis Nabi SAW, maka diterima. Nah, maka ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama adalah tidak sampainya dalil pada sebagian para ulama sehingga terjadi perselisihan di antara mereka.
Sebab yang kedua, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Khilaf Bainal Ulama, an yakuna al-hadis qad balagha ar-rajul walakin lam yathiq binaqilihi. Telah sampai kepadanya dalil, tapi dia ragu dengan yang membawa dalil tadi. Ulama tadi tidak thiqah kepada orang yang menyampaikan hadis tadi. Nah, atau dia berpendapat bahwa apa yang diucapkan, yang diriwayatkan oleh orang yang diriwayatkan oleh orang tadi itu menyelisihi hadis yang sudah sampai kepada dia, yang dia anggap lebih kuat. Ya. Nah, ini sudah datang hadis. Kalau tadi belum sampai hadis, maka terjadilah perselisihan. Satunya mengatakan boleh, satunya mengatakan tidak boleh. Kenapa mengatakan tidak boleh? Karena belum ada hadis sampai kepada dia. Yang kedua, sudah ada hadis kepada dia, tapi kenapa masih juga berselisih? Karena dia melemahkan hadis tersebut. Dia tidak menerima hadis tersebut dengan membenarkan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Atau dia meyakini dia memiliki hadis yang lebih kuat daripada hadis yang datang berikutnya. Maka dia mengikuti hadis yang lebih kuat daripada hadis yang datang kepada dia. Ini datang kepada dia hadis, tapi dia punya hadis yang lainnya yang lebih kuat, yang ternyata tidak sama maknanya atau berbeda maknanya. Maka dia mengikuti hadis yang dia yakini lebih kuat. Nah, maka yang seperti ini juga terjadi di zaman sahabat. Nah, bahkan ini terjadi juga di zaman sahabat. Ini kalau di zaman sahabat saja terjadi yang seperti ini, maka tentunya di zaman setelah para sahabat sangat mungkin terjadi. Para sahabat adalah orang yang paling alim. Para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang agama ini. Namun memang tidak ada satupun di antara orang yang memiliki atau mendapatkan ilmu yang sempurna, tidak ada. Tidak ada satupun orang yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Semua hadis Nabi SAW dia ketahui, tidak ada satupun yang seperti itu. Bahkan di antara para sahabat sekalipun, ya, mereka berbeda-beda ilmunya. Nah, sehingga terjadi perbedaan di antara mereka. Ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana ketika seseorang itu mengetahui bahwa apa yang dia yakini selama ini salah, atau selama ini yang dia yakini ternyata tidak sesuai dengan hadis, karena dia tidak tahu hadisnya. Dia mengikuti pendapat yang ternyata pendapat itu tidak ada dasarnya. Kemudian pendapat yang lainnya ternyata yang ada dasarnya, maka dia segera kembali kepada apa yang ada dasarnya dan meninggalkan yang tidak ada dasarnya. Yang kedua ini adalah sampai kepada dia hadis, tetapi dia tidak meyakini sahihnya hadis tersebut. Dan sangat banyak terjadi perselisihan di antara para ulama dengan sebab karena berbeda pendapat dalam masalah mensahihkan atau mendhaifkan hadis tersebut. Di antaranya dicontohkan di sini terjadi di masa sahabat, yaitu Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Talaqaha zawjuha akhir salasat tatliqat. Nah, Fatimah bintu Qais dicerai oleh suaminya, ya, sampai yang akhir, cerai yang ketiga. Nah, ya, ini sudah dicerai sampai cerai yang ketiga. Nah. Maka faursila ilaiha wakiluhu bisya'ir nafaqatan laha
muddatal iddah. Walakinnaha sakhatat asy-sya'ir wa abat an ta'khudahu. Fartafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la nafaqata laha wala sukna. Nah. Wa dzalika li annahu abanaha wal mubayanah laysa la nafaqah wala sukna ala zawjiha illa an takuna hamilan. Liqalihi ta'ala wa in kunna ulatil hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta ya'dha'na hamlahun. Baik, kita lanjutkan insyaallah pembahasan tentang masalah sebab-sebab khilaf ini pada pertemuan yang akan datang. Dan ada kemungkinan kita akan ambilkan sebab-sebab khilaf ini juga dari kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Kalau tidak kita membaca kitab ini Khilaf Bainal Ulama yang ditulis Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, di sini disebutkan ada 6 sebab ya. Atau kalau tidak kita akan baca kitab Raf'ul Malam 'an A'immatil A'lam yang di sana disebutkan lebih daripada 6 sebab yang menjadi sebab-sebab terjadinya perselisihan di antara para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.